beliau yang ngajarin pokoknya. Dan setelah itu kan udah mulai mandiri nih, mulai mandiri dan juga tetap didampingin gitu, dikontrol lah sama orang-orang dari label juga gitu. Oke. Orang itu masih sampai saat ini komunikasi baik Masih. dengan Amar, masih kasih arahan gitu, Masih. bimbingan. Alhamdulillah, memang penting karena kehidupan di Jakarta, apalagi kalau Amar semakin populer nanti, biasanya orang semakin tinggi, ujian semakin berat. Benar, Bib. Orang semakin populer itu godaannya semakin berat gitu Iya. ya. Apalagi dengan orang seperti Amar yang masih muda, ganteng, gitu. Pasti banyak nanti godaan-godaan. Jadi tetap harus memiliki pendirian yang mantap agar tidak tergoda gitu ya. Iya benar. Tapi insya Allah lah dengan kedekatan Amar dengan Al-Quran, kita yakin pasti Al-Quran akan menjaga Amin. kita semuanya. Itulah pentingnya kita untuk bisa memiliki hubungan yang spesial dengan Al-Quran. Nah sekarang gimana Amar sehari-hari masih latihan terus murajaahnya seperti apa, latihan suaranya bagaimana kegiatan sehari-harinya? Ya kalau kegiatan sih kalau lagi nggak ada acara ya, Bib. Kalau lagi nggak ada acara itu latihan suara. Tapi karena ini lagi sedikit sakit ya, jadi di istirahat dulu Istirahat suaranya. dulu. Iya. Biasanya itu kalau latihan suara paling sejam atau 2 jam lah paling. Oh, sama pelatih apa gimana? Sendiri, Bib. Sendiri ya? Kalau sama pelatih juga ada sih. Ada juga yang melatih, mengajarkan bagaimana teknik-teknik suara gitu ya. Iya, teknik suara. Kemarin kan juga Amar kan sempat ke rumah ya. Iya. Ngisi acara melantunkan ayat suci Al-Quran. Buka puasa bersama Buka kalau puasa bersama di rumah. Kemudian diliput teman-teman dari tim ngobrol juga. Luar biasa itu, banyak yang senang. Itu tadi siapa yang baca tuh? Bagus banget suaranya. ya. Pas dilihat, oh pantes suaranya bagus, orangnya bagus juga katanya. Alhamdulillah. Kalau Amar aslinya sebenarnya Aceh kan ya? Aceh. Aceh. Jadi bahasa Aceh pasti bisa dong. Ya bisa, cuman harus sebelum ngomong itu harus mikir dulu, Bib. Hah? Oh gitu? Ya, soalnya kan biasanya di Aceh ngomongnya bahasa Indonesia, Bib. Oh gitu. Iya. Tapi kalau orang bicara paham. Paham banget. Untuk bicara harus difikirkan dulu baru bisa bicara. Iya. Jadi belum terlancar untuk bicara ya. Iya. Agak kagok lah gitu. Karena di Aceh pun waktu itu tetap ngobrolnya bahasa Indonesia. Iya. Oke. Nah, setelah Amar viral dari video yang direkam oleh Pak Sandi, ada nggak komunikasi lanjutan dengan beliau? Ada nggak silaturahmi gitu? Belum ada sih. Belum ada ya? Belum ada sih. Insya Allah. Belum ada. Tapi dari situ, dari pertemuan pertama, bagaimana Amar menilai sosok Pak Sandi? Ya, kalau dari pertemuan itu sih, saya juga menilainya, wah, Humble banget ya? humble banget, asik banget nih, Pak Sandi Iya. orangnya, padahal gitu, calon wakil presiden Calon loh ya. wakil presiden. Iya. Tapi ya kok mau duduk samping saya gitu istilahnya kan. Masya Allah. Saya ajak ngobrol dia ngejawab gitu ya. Iya. Sampai bikin video. Bikin video pokoknya ini banget Iya. lah. Ya kalau biasanya kan orang-orang yang sibuk begitu, mana ada waktu tuh buat bikin video lagi lah ini itu. Benar. Tapi ini ada. Saya yakin karena sosok Amar yang dekat dengan Al-Quran. Amin. Pasti beliau juga ingin dekat dengan orang-orang yang dekat dengan Al-Quran gitu. Jadi pasti satu hal yang wajar ketika Pak Sandi saat itu asyik ngobrol dengan Amar, terus diskusi sampai bikin video ajak ngobrol, itu karena memang orang itu pasti akan tertarik ketika melihat ada orang lain yang dekat dengan Al-Quran. Pasti akan tertarik dia, magnetnya kuat gitu ya.
Iya. Dan itu Bib bukan sekali doang ketemu Pak Sandi Bib. Tahun depannya lagi Ah, diundang lagi Bib. di mana? Di tempat yang sama. Di tempat yang Di sama. tempat yang sama Pak Sandi juga datang. Oh, Amar juga yang baca Al-Quran? Amar juga yang baca Al-Quran Bib. Masya Allah. Tapi nggak seviral yang pertama Bib. Iya, karena yang pertama itu eh, masanya tuh beda gitu, Mas. Iya. Tahun 2019 tuh kan memang Iya. apa-apa cepat viral gitu. Iya. Apalagi Amar masih imut-imut waktu itu. Masya Allah. Kita lihat tadi di video kan, luar biasa. 2020 ketemu lagi. Iya. Oke. Acara bareng lagi dan masih sama humble-nya Bib. Masih ngobrol, Masih ngajak apa? Tapi makan bareng makan apa bareng. gitu. Bikin video lagi nggak? Bikin. Sempet bikin video lagi? Cuman nggak seviral yang ini aja sih. Kita nggak lihat tuh. Yang itu belum pernah lihat malah. Waktu itu Amar udah berubah ya. Kalau sebelumnya kan udah masih. Hampir berubah. Oh, lagi proses. Lagi proses mau berubah. Proses mau berubah. Iya. Umur 14 ke umur 15 waktu itu berarti. Baru mau lulus SMP. Berarti nggak lama dari situ pindah. Nggak lama. Iya kan? Iya. Itu kan Januari 2019. Kemudian Januari 2020. Amar pindah bulan 3. bulan 3. 2020 bulan 3. Bulan, jadi 1 atau 2 bulan ya setelah pertemuan yang kedua gitu ya. Iya. Luar biasa. Amar sendiri apakah hafidh Al-Quran atau seperti Ya. apa? Doain lah Bib. Lagi proses. Proses insya Allah. Amin. Sekarang sudah sebagian sudah dihafal gitu ya. Insya Allah Bib. Insya Allah. Itu hafalannya kapan? Waktu di Aceh atau di sini juga ditambahkan? Artinya dimulainya itu kapan? Di Aceh Bib. Mulai di Aceh waktu masih sejak Masih agak bocil dikit lah. iya, sejak SD berarti. Masya Allah. Sampai sekarang Iya. masih lanjut ya. Insya Allah Bib. Jadi kita bisa ambil pelajaran sahabat muslim semuanya. Bahwasanya Al-Quran itu, kalau kita dekat dengan Al-Quran, dia tidak hanya membawa dampak akhirat bagi kita. Betul Amar ya? Betul banget. Tapi dampak dunianya juga ada. Di mana kita dimudahkan untuk bertemu dengan banyak orang, dimudahkan untuk bisa menghadiri banyak acara, ya. Sebelum di akhirat aja ahlul Quran ini sudah dimuliakan di dunia. Tentu di akhirat juga pasti dimuliakan. Motivasi Amar untuk terus dekat dengan Al-Quran itu apa? Mengapa? Ya katanya ada satu hadis ya Bib. Ya, Koreksi Amar ya kalau salah ya Bib. silakan. Ya, katanya Allah itu punya keluarga di dunia gitu ya. Betul. Ya, yaitu orang-orang yang membaca Al-Quran, yang dekat dengan Betul Al-Quran. sekali, betul. Jadi bayangin, jadi keluarganya Allah nih nggak tanggung-tanggung, ya kan? Jadi ahlullah, keluarga Allah. Kalau sudah jadi keluarga Allah, itu pasti akan dimuliakan. Amin. Orang jadi keluarga presiden aja udah seneng. Oh iya, pasti jadi keluarga sosok terhormat itu udah bahagia. Iya. Apalagi ini jadi keluarganya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebenarnya maknanya itu sebenarnya ini aja kiasan yang bermakna artinya orang yang membaca Al-Quran orang yang dekat dengan Allah, orang yang akan terus dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Jadi saya berharap ini semuanya sahabat Muslim untuk ambil pelajaran dari kisah Ammar ini. Minimal kita setiap hari harus membaca Al-Quran. Walaupun gak bisa banyak, misalnya 1 halaman aja. Iya. Yang penting istiqomah. Benar. Itu sering saya ngobrol sama teman-teman gitu. Saya bilang, baca dong biarpun sedikit, setiap hari itu harus baca istiqomah. Kalau perokok aja, perokok itu kalau mau tidur malam udah ngantuk, tapi habis makan dia belum ngerokok itu sampai dia relain. Kurang. Enggak deh, enggak apa-apa deh. Keluar dulu, ngerokok dulu. Ada yang kurang. Ada yang kurang. Nah, itu terhadap hal yang makruh ya. Iya. Apalagi terhadap Al-Quran. Itu harus kita punya perasaan gitu. Kalau belum baca itu kayaknya ada yang kurang. Walaupun sedikit, 5 menit aja misalnya sehari. Tapi harus. Karena kita memegang Al-Quran aja itu sudah pahala. Benar banget. Iya kan? Melihatnya
pahala. Membacanya pahala. Otomatis saat membaca mendengar itu juga pahala. Jadi jangan, kadang-kadang kan sekarang orang kalau pas lagi acara tahlilan dikasih Al-Quran atau dikasih buku Yasin nggak mau. Udah hafal. Udah hafal. Biar lo pada tahu nih ya, gue udah hafal. Waduh, nunjukin gitu. Udah, anda nggak perlu, anda udah hafal. Padahal pegangnya aja udah pahala itu. Udah membawa keberkahan buat tangan kita. Walaupun hafal, tetap pegang. Tetap buka, lihat. Karena melihatnya itu akan memancarkan cahaya ke mata kita. Gitu. Terus apalagi nih, ada nggak pesan-pesan yang mau Amar bagikan ke khususnya kaum milenial, anak-anak muda nih? Apa pesan dari Amar untuk mereka supaya mereka punya semangat juga seperti Amar untuk terus dekat-dekat dengan Al-Quran? Ya, mungkin pesan saya buat teman-teman yang nonton, jadilah diri sendiri, lakukan hal-hal yang kamu sukai selagi itu masih bermanfaat dan positif, dan terus tetap produktif, yang pastinya lakukan sesuatu harus ada manfaatnya untuk orang banyak. Subhanallah. Lakukan sesuatu yang bermanfaat Untuk orang banyak. terus berbuat secara harus produktif terus, yang bermanfaat, karena semua kita sudah hafal hadis Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang bermanfaat buat orang banyak. Jadi semakin banyak manfaat yang kita berikan, semakin baik kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Benar. Amar, alhamdulillah dengan keberadaan Amar, walaupun Amar ada di satu tempat nih sekarang di Jakarta, tapi dengan media sosial yang ada, dengan kemajuan zaman yang ada, suara Amar di-setel di mana-mana, ya kan? Tersebar luas di mana-mana, di seluruh penjuru negeri kita tercinta Indonesia ini. Itu kan jadi amal jariah tambahan lagi. Dulu mungkin orang kalau baca hanya bisa didengar yang hadir aja, yang hadir 100, 1000, 10.000, oke selesai. Tapi sekarang dengan kemajuan zaman, Amar baca di satu tempat, tapi suaranya ada di mana-mana. Kayak tadi Amar cerita 1 juta penonton, ya itu baru satu video, belum video-video yang lain. Bayangkan kalau dijumlah berapa banyak tuh, dan semuanya setiap orang mendengar dan kemudian menyerap serta meresapi lantunan ayat suci atau qasidah yang Amar bawakan, itu akan membawa pahala dan amal jariah buat Amar. Mudah-mudahan itu juga jadi amal baik buat orang tua Amar. Amin, amin. Semoga orang tuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, alhamdulillah nih Amar, pada akhirnya waktulah yang memisahkan kita. Waktu yang menyudahkan acara kita ini. Tapi kita banyak dapat inspirasi hari ini, dapat ilmu-ilmu, dapat informasi yang bermanfaat. Terima kasih banyak atas waktunya Amar sudah menyempatkan hadir di podcast Ngobrol ini. Mudah-mudahan ke depan kita bisa ketemu lagi. Amin, amin, ya? Amin. Mohon bimbingannya, Bib. Sama-sama. Nah, sahabat muslim, pemirsa ngobrol bareng ulama, alhamdulillah kita sudah di penghujung podcast kita pada kesempatan kali ini. Tadi apa yang disampaikan oleh narasumber begitu inspiratif, begitu bermanfaat. Mudah-mudahan jadi motivasi buat para pemuda untuk terus berkarya, untuk terus mengeluarkan potensi-potensi kebaikan yang ada, yang telah dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar bisa bermanfaat bagi orang banyak. Amin. Nah, sebelum saya tutup, jangan lupa teman-teman semuanya, sahabat muslim, untuk follow, subscribe akun YouTube kita, Forum Istimewa Ulama, dan juga akun-akun media sosial lainnya. Di follow, di like, di share, di komen, agar semakin bermanfaat buat banyak orang, dan terus nonton podcast Ngobrol ini karena banyak sekali kisah-kisah yang bermanfaat, pengalaman-pengalaman yang bermanfaat buat kita semuanya. Sampai ketemu lagi di kesempatan selanjutnya. Terima kasih banyak sekali lagi saya ucapkan kepada narasumber kita Amar Fatani. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih sahabat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.